أحييكم تحية الإسلامية، تحية المباركة، تحية أهل الجنان وتحية بها السلام. بسم الله ما شاء الله، ما كان بنعمة فمن الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله الذي لا نبي ورسول بعده. أما بعد. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita beribu bahkan bermiliaran nikmatnya. Di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat kesehatan dan kesempatan. Salawat beriring salam tidak lupa kita sanjung sajikan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Assalamu alayka ya Rasulullah. Yang kami hormati Dewan Hakim yang arif dan bijaksana. Yang kami hormati Dr. Umma Oki Setiana Dewi, Eshum MPD. Yang kami hormati Umi Dela Ardilla Sofia SPDI Al-Hafidhoh. Yang kami hormati Manda Ayu Lestari Eshum Al-Hafidhoh. Dan yang kami banggakan seluruh santriwan dan santriwati Maskanul Hufaz. Hadirin calon penghuni surga, Rasulullah adalah manusia pilihan Allah. Tak sedikit pun kesulitan yang beliau rasakan. Mulai dari kekerasan, cemoohan, dan ancaman setiap hari beliau rasakan. Begitulah jalan yang ditawarkan. Rasulullah adalah manusia yang masyhur, yang terjaga dari dosa. Setiap perilaku dan tingkah lakunya mencerminkan akhlak yang mulia. Rasulullah pula lah yang paling takut dalam penghambaan kepadanya. Rasulullah adalah manusia yang paling takut akan azabnya. Dan apakah kita sudah termasuk orang yang masyhur? Dan sudahkah kita menjadi para mujahid dan mujahidah yang kala siang hari berjuang sampai keringat bercucuran? Atau kala malam hari kita berkhulwat dalam sujud yang panjang dalam kepasrahan? Hanya diri kita yang mampu menjawab semuanya. Hadirin yang berbahagia, oleh karena itu tergugah hati kami bertiga untuk menyampaikan syarahan Quran dengan judul Rasulullah is the best figure. Seperti firman Allah di dalam Al-Quran, surah Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsiran.
yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah. Hadirin calon penghuni surga, ayat ini menginformasikan sekaligus menegaskan bahwa telah ada pada diri Rasulullah uswatun hasanah. Bagi kita, Rasulullah adalah figur yang luhur, yang contoh yang baik, contoh yang tinggi, yang harus kita teladani dengan sepenuh hati, baik dari ucapan, perbuatan, tingkah laku, dan sepak terjang. Hadirin yang berbahagia, karena itulah hadirin, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kaum muslimin agar senantiasa meniru sikap dan perbuatan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah adalah uswatun hasanah bagi kita, yang mana beliau adalah sebaik-baik teladan dan panutan yang harus kita contoh sebagai kaum muslimin. Sebagaimana yang ditegaskan oleh Imam Ali Asy-Syabuni dalam Safatul Tafsirnya menegaskan bahwa Rasulullah is the walking Quran. Akhlak Rasulullah seperti Quran yang berjalan. Masya Allah hadirin. Oleh karena itu hadirin, Profesor Dr. Kiai Haji Quraish Shihab dalam Safatul Tafsirnya Al-Misbah mengatakan bahwa Rasulullah mempunyai 3 cara dalam berdakwah. Yang pertama, Rasulullah senantiasa bersikap lemah lembut terhadap kawan maupun lawan. Yang kedua, Rasulullah senantiasa berlapang dada atas kesalahan-kesalahan orang kepadanya. Yang ketiga, Rasulullah selalu mengajarkan musyawarah agar bisa mengambil keputusan yang tepat. Begitulah cara Rasulullah dalam mengajarkan dakwahnya. Hadirin yang berbahagia, diriwayatkan dalam satu kisah. Setiap hari ketika beliau hendak pergi ke masjid, Rasulullah selalu diludahi oleh orang kafir. Namun suatu saat ketika beliau lewat dari jalan yang sama, tak seorang pun yang datang meludahi beliau. Rasulullah heran, kemudian bertanya kepada sahabat tentang keberadaan orang yang meludahinya. Ketika Rasulullah mengetahui bahwa orang tersebut sedang dilanda sakit, Rasulullah langsung bergegas menjenguk ke rumahnya. Rasulullah memintakan kesembuhan atas penyakit orang yang meludahinya. Hadirin yang berbahagia, dengan kelembutan Rasulullah, setiap kejahatan dibalas dengan kebaikan. Begitulah sifat Rasulullah yang harus kita teladani sebagai umatnya. Sikap Rasulullah ini telah tercantumkan di dalam Al-Quran, surah Al-Qalam ayat 4 yang berbunyi, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sadaqallahul azim. Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang baik. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin calon penghuni surga, Imam Al-Mardawi dalam kitabnya menegaskan bahwa ayat tersebut menganjurkan kita untuk berakhlak yang mulia, entah itu sesama muslim, orang lain, binatang, bahkan tumbuhan sekalipun. Bukan sampai di sini hadirin, untuk memperkuat kendali moral seorang muslim, Rasulullah menasihati kita agar menjauhi sikap saling dengki, munafik, marah, dan suka mencela, karena itu berimbas pada diri sendiri. Oleh karena itu, kita sebagai pemuda penerus harapan bangsa yang akan menjadi pemimpin di masa yang akan datang,
dan meneruskan perjuangan dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam menegakkan kalimat Lillahi kalimatillah. Kami santri siap siaga, jiwa raga